أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama, para ustaz, para guru kami, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, jemaah solat zuhur Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita datang ke rumah Allah, duduk dalam masjid sebagai tetamu-tetamu Allah. Siapa yang dalam hatinya ada rasa cinta kepada rumah Allah, maka Allah Ta'ala cinta kepadanya. Hidup masjid, hiduplah negeri kita ini. Mati masjid, matilah negeri kita ini. Maka kita pasang niat dalam hati, kita bersungguh-sungguh dan istiqomah terus untuk menjaga 5 waktu berjemaah di masjid, di mana azan dikumandangkan, solat di awal-awal waktu. Karena ini adalah contoh dari yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau saya tanya kita yang hadir ni, mana lebih besar cinta Nabi kepada kita berbanding cinta kita kepada Nabi? Apa jawabannya? Lebih besar cinta Nabi pada kita. Kenapa Ustaz bertanya begitu? Sejarah telah membuktikan bagaimana pengorbanan Nabi, susah payah Nabi supaya umat ini selamat. Bukan orang yang hidup di zaman Rasulullah saja, sampai bayi terakhir menjelang hari kiamat, bayi terakhir lahir menjelang hari kiamat, itu pun Nabi berkeinginan semuanya selamat. Jangan sampai ada satu orang pun umat Rasulullah yang masuk ke dalam neraka. Dan Nabi berkeinginan semua umatnya selamat masuk surga. Sayangnya Nabi tidur, Nabi letak telapak tangan di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi baca doa tidur, Nabi letak pipi, telapak tangan di pipi kanan Nabi. Kata ulama, ketika Nabi bangun, telapak tangan Nabi ini basah oleh air. Air apa? Air mata kesedihan.
Di Taif dilempar batu, datang malaikat Jibril, datang malaikat jaga gunung menawarkan apa yang harus dibuat ni dengan orang-orang Taif yang telah ngusir Nabi, lempar Nabi ni. Nabi masih lagi doa yang baik untuk mereka. Ketika ada sahabat, wahai Rasulullah, doakan sajalah laknat kepada orang-orang yang jahat ni, yang menzalimi Tuhan ni, yang berperang dengan kita ni. Nabi tetap juga doa yang baik untuk mereka. Sayangnya Nabi. Kajian zuhur siang ini, saya akan mengajak kita semua berfikir tentang satu perkara yang sangat penting. Apa itu? Kita tahu Nabi sangat sayang kepada umat. Tapi Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis nomor 549, Nabi pernah mengancam. Tadi kita tahu Nabi sayang umat ya. Nabi sayang kepada umat. Tapi walaupun Nabi sayang kepada umat, Nabi pernah mengancam untuk membakar rumah orang yang solat di rumah tanpa uzur, tak mau ke masjid berjemaah. Macam mana tu kira-kira? Nabi sayang dengan umat, tapi Nabi pernah mengancam untuk bakar rumah orang-orang yang tak mau ke masjid. Tak ada uzur, tak ada sakit, tak ada takut, tapi tak mau ke masjid. Nabi ancam mau bakar rumah. Padahal Nabi sayang pada umat. Maksudnya supaya kita semua yang hadir ni berfikir, merenung. Maknanya ini perkara serius, bukan perkara main-main. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad hamamtu an amura fityati." Sungguh aku ingin sekali menyuruh para pemuda di kalangan sahabatku, fayajma'u, supaya mereka mengumpulkan beberapa ikat kayu bakar. Summa atiya qauman, lalu aku akan datangi rumah orang-orang yang mereka solat, yusalluna fi buyutihim, mereka solat di rumah-rumah mereka, laisat bihim illah, padahal mereka tidak ada uzur. Ulama membahas apa uzur yang membolehkan kita tak ke masjid berjemaah. Satu, sakit. Dua, takut. Coba jawab jujur, yang banyak tak ke masjid, apakah saudara kita dalam keadaan sakit? Jawab jujur. Apakah saudara muslim kita yang tak datang ke masjid, mereka dalam keadaan sakit, terbaring di rumah? Jawab. Tak mau jawab Jawab Ustaz. Jawabannya sebagian sakit, tapi sebagian besar sehat. Alasan yang kedua adalah takut. Apakah ada tentara di mana-mana? Begal di mana-mana? Ada bom di mana-mana? Ada rudal yang siap meledak ke mana-mana sehingga kita akan bahaya? Kematian mengancam? Tidak. Pekanbaru aman? Aman. Riau aman? Aman. Sumatera, Indonesia aman? Alhamdulillah, negeri kita, negara kita masih aman. Maknanya alasan takut tak masuk, alasan sakit pun tak ada. Pertanyaannya, apa alasan kita tak ke masjid berjemaah? Apa bang? Ini abang mikir ke atau pura-pura mikir abang ni bang? Serius betul tengok. Apa kata Nabi tadi? Aku akan datangi rumah orang yang mengerjakan solat fi buyutihim laisat bihim illah. Dia solat, mereka solat di rumah-rumah mereka padahal tidak ada uzur. Ujung hadis ini kata Nabi, fa uharriqaha alaihim. Aku datangi rumah mereka untuk membakar rumah mereka dalam keadaan mereka ada di dalam rumah tersebut. Coba, ini serius ke main-main ni? Ini serius bapak-bapak sekalian. Nabi sayang umat, cinta umat, belas kasih dengan umat. Tapi kenapa untuk perkara solat berjemaah ni Nabi ancam sampai membakar rumah? Coba, kenapa Nabi ancam? Kata ulama, supaya
Nabi menakut-nakuti umat dengan api dunia supaya umat ini selamat dari api akhirat. Walaupun tak ada rumah yang dibakar Nabi. Ada Ustaz? Tak ada rumah yang dibakar Nabi itu, tak ada. Tapi Nabi mengancam. Abang kalau diancam oleh kawan sekolah abang takut tak bang? Tak takut Tak takut. Kalau diancam oleh bos takut tak? Agak takut sikit. Diancam Pak Kapolresta takut tak? Lebih takut lagi. Diancam oleh Pak Kapolda. Lebih takut lagi. Maknanya semakin tinggi level orang yang mengancam kita, kita tambah takut. Betul? Betul Pak? Bagaimana kalau Nabi yang mengancam? Tak ada rasa apa Ustaz, biasa saja. Ini masalah kita ni. Diancam Nabi pun kita tak takut. Semoga ini menjadi renungan bagi kita semua. Mulai hari ini kita niat apa? Apa niat kita? Jaga solat berjemaah di masjid, di musola, di mana azan dikumandangkan, dan kita kerjakan di awal-awal waktu. Bersedia semua insya-Allah? Kalau semua umat Islam mengamalkan hadis ini, kira-kira keadaan Masjid An-Nur macam mana? Macam mana Ustaz? Penuh macam solat Jumaat. Masjid-masjid musola dekat rumah kita, kira-kira kalau umat takut dengan ancaman Nabi di hadis tadi, kira-kira macam mana keadaan masjid musola dekat rumah-rumah kita, komplek kita, kampung kita? Ramai, penuh. Tapi umat hari ini tak ada kesan, tak ada rasa apa-apa pun di hati dengan ancaman Rasulullah SAW. Akhirnya beginilah keadaan masjid kita. Semoga saudara kita yang sekarang sedang diuji dengan musibah Gunung Merapi diberi kesabaran oleh Allah dan ambil iktibar pengajaran bagi kita. Yang masih aman selamat bukan berarti kita aman. Kita pun dalam keadaan mesti berjaga-jaga, berhati-hati. Terakhir penutup, Allah Ta'ala akan jaga kampung, kota, negeri yang masjid-masjid mereka hidup dari berbagai musibah. Kalau Pekanbaru ingin aman, Riau ni ingin aman, selamat, salah satu amalan untuk membentengi, menjaganya apa? Hidupkan masjid. Hidupkan masjid. Bawa nanti asar kawan-kawan ke masjid, maghrib bawa keluarga ke masjid, bawa tetangga ke masjid, hidupkan masjid. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah